Halo, jumpa lagi. Selamat siang dan sejahtera tentunya om-om, mbah-mbah, paman-paman. Ya, sejahtera bersama keluarga di rumah. Oke. Salam rahayu, salam juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada permintaan dari teman melalui inbox untuk membahas sekitar senter kepala yang menggunakan ini. Begitu. Jadi ya kita ulas sedikit lah, ini konten-konten hiburan ya untuk teman-teman. Nah, senter kepala yang ini itu tanpa driver. Kalau kita ngomong drivernya ya ini. Ini ada resistor-resistornya. Nah, kadang-kadang di sini, kadang-kadang di switchnya itu ada resistornya. Kadang-kadang jadi satu dengan integrated dengan tempatnya charger yang nyolok listrik itu. Jadi komponennya di situ, drivernya. Biasanya drivernya cuma R saja untuk menyesuaikan atau membuang lebihan daya baterai yang menuju ke LED. Nah, ini LED-nya kecil. Oke lah, mereka bilang dayanya sekian-sekian, itu terserah lah, nggak masalah. Nah, untuk teman-teman yang pengen mengganti LED-nya ini dengan yang gede, SST 40 satu misal, yang cukup umum di pasar, itu tidak bisa serta-merta ini dimasukkan terus dipasang driver yang besar. Ya, kalau driver yang resistor aja mungkin diganti yang SST 40 atau yang lain ya, atau XML atau apapun itu kemungkinan masih bertahan karena ini hedgingnya cuman ini aja. Ini dari aluminium, apalagi kalau hedgingnya plastik itu tambah parah. Jadi usahakanlah menambahkan hedging untuk menambah pembuangan panas dari sisa tegangan yang atau sisa arus yang menjadi daya sinar itu menjadi daya panas. Jadi sisanya ya, sisa-sisa yang dikonversi dari sebuah emitter menjadi cahaya, misalkan 15 watt gitu ya, dengan efisiensi tertentu pada tegangan tertentu, maka ada titik efisien untuk sebuah LED, titik efisien di mana dia efisiensi tertinggi. Setelah mencapai dia tegangan kerja naik sedikit, dia ada efisien tertinggi. Biasanya nanti bisa di-download data sheet-nya atau katalognya, itu punyanya SFT 40, XHP 50, SST 20, bahkan yang SBT 90.2 dan lain sebagainya. Nah, itu jangan keluar dari spek sebetulnya. Nah, kalau saya kemarin nyoba-nyoba keluar dari spek itu hanya sekedar ya untuk lucu-lucuan aja. Jadi bukan untuk dipakai. Kalau dipakai sebentar pasti hancur. Itu sudah pastilah karena sudah over current. Jadi begini, pada tegangan tertentu dan arus tertentu, silahkan lihat di datanya sendiri, LED itu akan mencapai pada arus optimal, bukan maksimal. Dia akan menjadi cahaya, misalkan yang masuk itu 15 watt. Nah, yang jadi energi panas tadi kemungkinan hanya 3 watt. Sedangkan kalau kita genjot lagi, yang jadi cahaya itu naik sedikit, yang jadi panas tambahnya semakin banyak dan semakin banyak. Jadi nanti efisiensinya bisa turun 50-50, misalkan sudah sampai 20 watt gitu ya, 20 atau 25, 30. Jadi nanti yang 15 watt jadi cahaya, yang 15 watt jadi panas. Silahkan dilihat di grafiknya itu ada. Jadi jangan asal genjot yang ujung-ujungnya buang duit. Jadi berilah dia arus yang optimal saja. Seperti di senter-senter yang multi LED
itu ada titik optimalnya di mana dia di high, dia sudah terang, bukan turbo ya, tapi nggak panas. Nanti di turbo melonjaknya nggak seberapa banyak, tapi panasnya yang sangat luar biasa. Ya, seperti itu. Jadi perlakuan emitter atau LED ini seperti itu. Jadi semakin dia terlalu digenjot-genjot, maka efisiensinya akan turun. Lama-kelamaan cahayanya yang dihasilkan semakin rendah, tapi ampernya semakin tinggi. Ada beberapa titik yang short yang di dalamnya. Begitu. Apalagi yang pakai driver yang seperti ini. Ini saya copot satu supaya ampernya agak turun. Dan ini yang masih utuh. Dua dengan kabel yang sangat gede ya. Karena dia untuk mendeliver arus yang sangat besar. Tuh, ini 5 mode driver dari pusat LED juga, bagus drivernya ya, cuman ya itu kalau memang mau nambah daya ya harus kita sesuaikan dengan kemampuan LED-nya. Kalau LED-nya dayanya tinggi maka panasnya juga tinggi. Mungkin teman-teman bisa nambahkan heatsink yang lebih lebar dari copper ya, dari copper atau aluminium. Nanti kalau modelnya seperti gini dibentuk itu bekas dop LED, lampu LED yang punya Philips itu kalau tidak salah seperti mangkok juga saya pernah bikin, itu saya rangkapkan di sini dan belakang saya tambal, itu juga lumayan meskipun ya panas banget. Memang ya LED kuat sekali sih, untuk suhu bisa sampai 175 ataupun titik-titik ya. Pernah saya nyoba, saya panasin di sini, saya kasih tegangan tanpa heatsink, dia sampai leleh pun itu LED-nya belum mati. Enggak kejut ya, pokoknya dia cuma tegangan yang umum aja, terlalu panas bisa sampai copot. Dan itu merusak reflektor yang plastik dan yang lain-lain. Intinya pendinginannya agak lumayan besar. Nanti disesuaikan. Misalkan buatnya lebih gede lagi ya, pendinginannya harus lebih besar. Terus kalau ada, carilah senter kepala yang logam supaya panasnya itu bisa keluar. Jadi transfer panas bekas hasil dari sisa dari LED yang menjadi cahaya, terus bagian jadi panas, buanglah keluar. Semakin dia bisa mengalir ke semua tempat panasnya itu, maka LED-nya dipastikan dalam kondisi yang baik. Seperti itu. Nah, pemilihan untuk ini LED nanti dicari sendiri titik fokusnya. Nah, ini ke sini. Kalau pengen stay fokus banget, sorot tembak, carilah yang luminous areanya kecil seperti CSLM N1, CULBM. Itu yang luminous areanya kecil, itu dia akan menjadi sorot. Bila yang gede, yang sudah mulai gede seperti SST ya, SFT 40, SST 40 itu luminous areanya gede, maka dia sinar yang dihasilkan itu enggak bisa sorot tapi sudah agak melebar. Pakai XHP 50.2, nah itu lebih melebar lagi. Yang penting dia luminous areanya atau tempat yang menyala core-nya itu lebih kecil, dia semakin bagus untuk sorot atau throw. Sedangkan lebih gede dia akan menjadi flood atau menyebar. Seperti itu untuk pemilihan LED. Terus masalah untuk apa? Heatsink ya. Kalau punya saya yang kemarin itu yang pakai seperti ini bukan senter kepala tapi senter tangan duduk, itu saya kasih logam Cooper L begitu ke belakang. Nah, itu di sela-selanya tempatnya baterai. Jadi dia sepanjang mungkin atau sebanyak mungkin sekiranya yang bisa mendeliver sisa arus yang jadi panas tadi dari LED untuk menyebar kemana-mana. Nah itulah
sebagian dari modif ataupun custom dari senter kepala. Kebanyakan memang senter kepala adalah plastik dan dia menggunakan LED tipe yang sangat kecil, punyanya yang saya tahu Surya kemarin. Dia luminous areanya sangat kecil sehingga sorotnya tajam banget, tapi ya memang dayanya kecil, seperti itu. Kalau dipaksakan ya nanti kurang bagus hasilnya. Seperti itu teman-teman, review singkat untuk senter kepala yang mau di custom. Jadi ya begitulah. Kalau memang mau lebih jauh lebih terang ya harus usahanya harus banyak. Oke, terima kasih, sekian saja. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe. Barangkali teman-teman mau share, mau bantu kita, ya terima kasih banyak. Oke, matur nuwun, rahayu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain konten. Terima kasih.